بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini izin rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikuti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ahli baitnya dan sahabat-sahabat seperjuangan. Yang kami muliakan guru-guru kami, para masyayikh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, sidang jamaah tahsin dan tadabbur Al-Quran yang telah berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Di sini kami diminta untuk menyampaikan tadabbur Al-Quranul Karim surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 22, yang alhamdulillah 22 ayat tersebut telah dibacakan oleh setiap peserta atau majelis Quran pada hari ini. Kita sudah membacanya dengan berupaya menerapkan hukum tajwid. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bacaan kita tadi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, belumlah lengkap sebuah tilawatul Quran, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tanpa diiringi dengan tadabbur dan penghayatan terhadap makna-makna. Salah satu kewajiban kita dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim adalah mentadabburi ayat-ayat. Membaca sudah. Yang kedua tahapannya adalah mentadabburi, berusaha menghayati isi kandungannya. Dan mudah-mudahan dari tadabbur kita pada hari ini akan menggerakkan dan memotivasi kita untuk mengamalkan Al-Quran. Dan ini merupakan kewajiban berikutnya dari interaksi kita dengan Al-Quran. Tilawah, tadabbur dan al-amal bima jaa bil Quran. Amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat yang sudah kita baca. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai dari ayat pertama surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan pujian. Segala puji bagi Allah. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah? Yang pertama karena Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Segala keagungan, kesempurnaan itu milik Allah. Allah itu maha sempurna, maha agung, tidak ada kekurangan sedikit. Yang kedua, kita memuji Allah karena Allah begitu baik terhadap kita, melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Selama ini kalau kita memuji manusia, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita memuji karena kelebihan yang ada pada dia. Kita puji karena dia kaya, kita puji karena dia tampan, kita puji karena dia pintar, karena kelebihan yang ada pada dirinya. Ada juga orang memuji orang lain itu karena kebaikannya. Dia memang tidak pintar, tapi dia baik, suka menolong. Dia tidak kaya, tapi dia selalu membantu orang. Kita memuji karena kebaikannya. Kita memuji Allah pun demikian. Pertama karena Allah memang maha sempurna dengan segala kelebihan-kelebihannya, keagungannya. Yang kedua kita puji karena kebaikan-kebaikan, segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak atas segala pujian. Segala pujian itu Allah berhak. Ketika Allah memuji dirinya, itu pujian itu kembali kepada Allah. Ketika Allah memuji hambanya, Allah memuji Nabi Muhammad SAW, pujian itu pun kembali kepada Allah. Ada yang mengutus Nabi Muhammad, yang menciptakan Nabi Muhammad itu Allah. Maka pujian itu pun kembali kepada Allah. Pada saat kita memuji Allah, itu memang sudah pujian kembali kepada Allah. Dan pada saat kita memuji manusia, pujian itu pun kembali kepada Allah. Karena segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya di sini, Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak kita memuji Allah. Salah satu zikir yang disyariatkan adalah tahmid, ucapan alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Setiap kali selesai salat, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam segala kesempatan berbanyak tahmid pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu nikmat Allah yang paling agung dalam kehidupan ini adalah diturunkannya Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Allah turunkan Alkitab sebagai petunjuk kepada kita manusia. Di dalamnya terdapat intisari kitab-kitab sebelum kita, kitab sebelum Al-Quran. Jadi kalau kita mau baca Taurat, baca Quran. Kalau Bapak kepingin mau baca Injil, baca Quran. Tidak usah cari Bible. Kalau mau baca kitab Zabur, tidak usah cari-cari Zabur atau Mazmur itu. Cari saja Quran, baca Quran. Karena di situ intisari Taurat ada di situ, Injil ada di situ, Zabur ada di situ. Dan ada hal-hal yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah katakan di sini, "Wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Al-Quran yang Allah turunkan ini tidak ada bengkoknya sedikit pun. Tidak ada aib, tidak ada cacat. Artinya di dalamnya tidak ada kebohongan. Ketika Allah bercerita tentang kisah-kisah terdahulu, kisah Nabi Nuh, kisah kaum Samud, atau Allah bercerita tentang masa depan, tentang kiamat, tidak ada kebohongan di dalamnya. Apa yang diceritakan itu pasti benar.
Kemudian tidak ada kezaliman di dalam arti bengkok itu maksudnya. Allah tidak jadikan kitab ini sebagai kitab yang bengkok, tidak ada kedustaan, tidak ada kezaliman. Apapun yang Allah syariatkan itu adalah yang paling adil, yang paling benar. Tidak ada kezaliman. Walaupun dalam pembagian warisan laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan, tak sama kan? 2:1 ya, atau 1:2. Tapi disitulah keadilan. Tidak ada kezaliman. Apapun yang telah Allah syariatkan, apakah ibadah, muamalah, jinayah, terkait dengan masalah kriminal dan sebagainya, hukum, hudud, di situ adalah keadilan. Tidak ada kezaliman. Dan tidak ada sia-sia. Dalam Quran ini tidak ada sia-sia. Semuanya berguna, semua bermanfaat. Semua dapat menumbuhkan akal kita, kecerdasan intelektual kita, emosional kita, spiritual kita lengkap di dalam Al-Quran. Karena dia bukanlah kitab yang bengkok. Maka kemudian diperkuat lagi qayyimah pada ayat berikutnya. Quran ini adalah kitab yang lurus, tidak bengkok dan lurus. Kitab yang lurus ini artinya kitab yang di dalamnya berisi keadilan, kebenaran, hikmah, segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Liyunzira ba'san syadidan. Dengan Al-Quran ini kemudian Nabi kita Muhammad SAW memberikan peringatan kepada manusia. Jadi dalam Quran itu ada peringatan, inzar. Ini juga salah satu nikmat Allah Bapak Ibu. Salah satu nikmat Allah itu adalah Allah memperingatkan kita. Memperingatkan kita tentang apa? Tentang ba'san syadidah, azab yang keras. Kita patut berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mengingatkan, ada neraka. Hati-hati dengan neraka. Hati-hati dengan azab kubur. Hati-hati, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, karena ini bisa mengantarkan orang kepada neraka. Jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan berjudi. Di situ ada bahaya besar. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah, yang diperingatkan oleh Allah, itu berarti itu ada bahaya yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita ingin selamat jiwa kita, pikiran kita, badan kita, ikuti perintah Allah dan larangan Allah. Karena apapun yang Allah katakan pasti benar. Jadi Allah peringatkan kita hati-hati dengan azab Allah. Dan Allah peringatkan jangan melakukan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada azab Allah. Jadi Al-Quran itu isinya salah satunya inzar, peringatan. Kalau di situ umpamanya ada tegangan tinggi dan ada tulisan, hati-hati tegangan tinggi. Kita patut nggak berterima kasih dengan orang yang membuat pengumuman itu atau membuat papan peringatan itu? Patut kita berterima kasih pada orang yang sudah memperingatkan jangan dekat-dekat, ini bahaya. Ada tegangan tinggi. Kita diingatkan, hati-hati Bu, jangan lewat sini, jembatannya rusak. Bu, jangan kemari, sini ada ular. Kita akan berterima kasih, kita akan mengatakan terima kasih ya sudah diingatkan. Begitu juga, ini bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri ketika Allah memberikan peringatan, inzar, dan menjelaskan apa saja yang bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam azab Allah tadi. Tidak hanya inzar, yang kedua wa yubasyshirul mu'minin. Selain peringatan, ada juga kabar gembira. Karena kalau agama ini cuma berisi peringatan, kita akan diikuti oleh rasa takut yang berkepanjangan. Kalau seandainya Quran cerita tentang neraka, dunia ini jadi horor, ngeri. Maka untuk menetralkan suasana diberikan tafsir, ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan beriman saja, tapi mau beramal soleh. Yakin dengan hati, sudah berikrar dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan aksi amal soleh perbuatan. Mereka akan mendapatkan berita gembira, tafsir. Sehingga seorang mukmin itu Ibu akan berpadu di dalam jiwanya itu antara khauf dan raja. Khauf itu takut, tapi juga di balik takut itu ada harapan, ada raja.
Peringatan akan membuat kita takut. Kabar gembira akan membuat kita punya harapan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kemudian kita punya harapan. Ada surga yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beramal. Jadi dengan khauf dan raja inilah kemudian kita berpacu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya kita di sini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu qaulun wa amal. Iman itu tidak hanya diyakini diucap saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Amal saleh. Apa balasannya? Anna lahum ajran hasanah. Mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Pahala yang baik di sini maksudnya al-jannah, surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Yang di dalamnya itu kenikmatan yang tidak pernah, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Nikmatan yang luar biasa. Terlalu banyak ayat-ayat Allah di hadis Nabi menjelaskan tentang surga itu dengan kenikmatan. Silakan nanti kita tadabburi lagi ayat-ayat lain yang bercerita tentang surga Allah yang penuh dengan segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sudah Allah siapkan itu belumlah sempurna kalau seandainya kenikmatan itu tidak abadi. Makanya pada ayat yang ketiga Allah mengatakan ma'bithina fihi abada. Mereka di dalam kenikmatan itu hidup selamanya. Kenikmatan yang sudah Allah siapkan berupa surga itu sifatnya tidak sementara, tapi selamanya. Ma'bithina fihi abada. Apalah artinya surga itu indah kalau kita cuma sebentar tinggal di dalamnya? Ibarat di dunia ini kita menginap di sebuah hotel yang mewah, hotel bintang 7 atau bintang 5 atau bintang 6, sangat mewah, sangat mahal. Tapi kita hanya dibenarkan tinggal semalam saja atau 2 malam. Setelah itu kita harus pergi meninggal. Atau kita pergi di suatu tempat yang sangat indah, tapi ada batas waktunya, ada durasinya. Kita tidak boleh selamanya tinggal di situ. Kita harus keluar apabila waktunya telah selesai. Tapi di surga tidak demikian. Segala keindahan surga, kenikmatan surga akan semakin mulia ketika surga itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang abadi. Kita akan tinggal di sananya untuk selamanya. Maka tidak ada istilah orang yang sudah masuk surga itu keluar dari surga. Abu Bakar mengatakan, saya tidak aman dari segala rencana Allah sebelum kedua kaki ini menginjakkan surga. Dan para ulama kita mengatakan tidak ada istirahat kecuali ketika kedua kaki ini sudah menginjakkan surga. Sanalah peristirahatan yang sesungguhnya yang ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang keempat, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Kemudian Al-Quran Karim ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak atau mengangkat seorang anak. Jadi ini peringatan keras pada orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak pernah Allah ajarkan, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Allah punya anak. Jadi ayat ini menyindir kaum Yahudi yang mengatakan Uzair itu putra Allah, atau menyindir orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih itu putra Allah, ataupun orang-orang musyrikin yang mengatakan para malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Jadi apapun kelompoknya, golongannya, jika mereka meyakini dengan keyakinan yang seperti ini, maka mereka akan mendapatkan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu penyimpangan dan kesesatan yang cukup nyata, cukup jauh. Ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim.
mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka tidak memiliki alasan untuk berkeyakinan seperti itu. Jadi keyakinan mereka itu didasarkan kepada taklid buta, didasarkan kepada hawa nafsu, tidak didasarkan kepada ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Jadi ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak itu sangat buruk. Seburuk-buruk ucapan yang pernah keluar dari lidah adalah ucapan itu. Banyak ucapan-ucapan buruk yang keluar dari lidah kita, penghinaan, makian, cacian dan sebagainya. Tapi yang paling buruk adalah ketika ucapan itu mengatakan Allah itu punya anak, itu paling buruk. Iyaquluna illa kadhiba, mereka tidak mengatakan melainkan suatu kebohongan belaka. Jadi kezaliman yang paling besar itu ketika seseorang mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak Allah ajarkan, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kezaliman yang paling besar dan kebohongan yang paling besar. Maka kita di sini berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini, dari segala perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah karena ini merupakan sesuatu yang diperingatkan supaya kita tidak pernah mendekati perkara tersebut. Berikutnya pada ayat yang ke-6, "Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Maka barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan tentang perihal Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah itu memiliki sifat ar-rahmah, sifat pengasih dan penyayang. Rasulullah itu berharap bahwasanya umatnya ini beriman, bahwa sebenarnya umat Rasulullah itu banyak. Semua yang sampai kepada mereka dakwah ini umat Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad ini terbagi dua. Ada namanya ummatul dakwah dan ada namanya ummatul ijabah. Ummatul dakwah ini semua yang mengetahui tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu ummatul dakwah, umat Nabi. Sehingga Abu Lahab itu umat Nabi, Abu Jahal umat Nabi. Tapi ada satu umat Nabi yang mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu namanya ummatul ijabah. Para sahabat Nabi itu ummatul ijabah. Alhamdulillah kita semua di tempat ini yang beriman kepada Rasulullah itu termasuk juga ummatul ijabah. Rasulullah menginginkan umatnya itu beriman, karena Rasulullah itu orang yang sangat pengasih, sangat penyayang. Ketika ada orang yang tidak beriman, yang tidak mengikuti petunjuk dari Nabi SAW, Nabi itu bersedih. Bahkan kesedihan itu hampir-hampir mencelakakan dirinya. Maka di sini diingatkan oleh Allah. Allah ini mengatakan, Muhammad, jangan seperti itu. Jangan sampai kau mencelakakan dirimu karena bersedih disebabkan mereka tidak beriman. Yang tidak beriman, biarkan mereka tidak beriman, karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Karena kesedihan yang seperti itu bisa melemahkan semangat. Allah tidak ingin Rasulnya menderita hanya gara-gara ada orang yang tidak beriman kepada apa yang beliau sampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya. Jangan terlalu menyusahkan diri atau menyiksa diri dengan kesedihan disebabkan ada orang-orang yang tidak beriman. Karena tugas Rasul adalah menyampaikan. Begitu juga kita sebagai umat Nabi SAW, tugas kita hanya
punya mereka. Yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah adalah hasil prosesnya. Apakah kita sudah menyampaikan, sudah memberi nasihat, itu yang ditanya oleh Allah. Allah tidak bertanya kepada kita tentang hasilnya. Berapa orang yang sudah sadar, berapa orang yang sudah beriman, Allah tidak tanya itu. Kita mengurus keluarga, anak kita tidak sholat, yang ditanya, sudah kamu suruh belum? Sudah dinasihati atau belum? Allah tidak tanya, anak kamu itu beriman semua atau tidak, baik semua atau tidak. Nabi Nuh alaihissalam anaknya satu tidak beriman, padahal dia sudah melakukan segala proses mengajar dan sebagainya. Jadi sebagaimana tugas Rasul hanya menyampaikan, tugas kita sebagai umatnya pun demikian. Kita hanya menyampaikan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Jadi Allah sudah ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, apakah itu makanan, minuman, langit, bumi, laut, gunung, bangunan dan sebagainya. Semua yang Allah ciptakan ini untuk menguji kita. Ini sebagai perhiasan dunia. Allah ingin menguji kita. Siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya? Sebagai contoh umpamanya, Allah ciptakan makanan. Kita baru saja tadi menyantap makan siang. Itu Allah ciptakan sebagai perhiasan dunia. Allah ingin menguji kita, Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara kita ini yang paling bagus amalnya terkait dengan makanan kita? Kita sama-sama makan. Ada yang makan sih? Semua alhamdulillah makan ya. Tapi Allah ingin tengok siapa yang paling bagus menyikapi makanan itu. Ada orang dia makan terus tidak baca bismillah. Berarti yang baca bismillah lebih bagus daripada yang tidak baca. Ada yang makan pakai tangan kiri, ada yang makan pakai tangan kanan. Mana yang lebih bagus? Tangan kanan, lebih mulia. Jadi semuanya Allah uji. Ada yang makan, setelah makan baca alhamdulillah, syukur dia kepada Allah. Ada yang setelah makan ya sudah, cuci tangan dah selesai, dah baca alhamdulillah. Kemudian ada yang waktu makan niatnya ini saya makan nanti kalau udah makan dah kuat lagi badan saya mau ibadah. Niatnya untuk ibadah. Ada yang niat makan hanya untuk kenyang saja, untuk mencukupi sehat lima sempurna. Dan ada dikaitkan dengan ibadah. Jadi ada orang makan niatnya baik karena Allah, cara makannya mengikuti adab-adab Islam. Setelah makan pun demikian, maka dari makan saja muncul berbagai macam peringkat manusia. Itu baru bab satu tentang bab makan. Ya, ada orang yang nilainya luar biasa, maksimal, excellent. Ada orang yang nilainya rendah sekali. Bayangkan setiap hari kita makan, peringkat kita itu ditentukan oleh cara kita makan, apa niat kita makan dan apa setelah makan. Dan yang kita makan itu apa? Yang halal atau yang haram? Di situ muncul lagi peringkat manusia. Uang memberi makanan itu juga dari mana sumbernya? Ada yang dari halal, ada yang dari haram. Kemudian ketika kita makan, teringat yang kita bersedekah untuk orang. Ada orang saudara-saudara kita yang belum bisa makan. Jadi dari satu persoalan makan saja peringkat manusia bisa bermacam-macam. Makanya dikatakan oleh Allah, dia berwaktu ayyuhum Lina berduamu ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya? Yang paling bagus amalnya di sini kata para ulama, akhlasuhum wa aswabuhum. Amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Siapa yang paling ikhlas?
Siapa yang paling benar, yang sesuai dengan tuntutan agama, itulah yang paling bagus amal. Jadi silakan dikiaskan, dianalogikan kepada yang lain. Tidur juga demikian. Ya, tidur demikian. Apa saja, siang, malam, pergantian siang malam ini ciptaan Allah semuanya. Dalam rangka menguji kita diberi nilai oleh Allah. Jadi setiap apa yang kita rasakan. Tadi malam turun hujan lebat ya. Gara-gara hujan lebat itu pun muncul berbagai peringkat manusia. Ada waktu turun hujan mengeluh, terbentar hujan ya. Ada yang waktu turun hujan dia baca Allahumma sayyibana bi'a. Ada juga kalau umpamanya daerahnya sudah banjir dia baca Allahumma hawalaina wa la alaina. Yang jelas masalah hujan dia pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ menentukan peringkat kita dan kualitas kita sebagai hamba. Jadi kalau orang itu punya ilmu dan punya iman, apapun kejadian dalam hidup ini akan memberikan kepada dia pahala. Allah kasih panas dia dapat pahala, Allah kasih dingin dapat pahala, kasih hujan dapat pahala, kasih kemarau dapat pahala. Masuk waktu malam dapat pahala, menjelang siang pun dapat pahala. Bagi orang yang punya ilmu dan punya iman. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini menjadi tanah yang tandus dan kering. Jadi dunia ini jangan kita terlena dengannya. Dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Apapun yang ada di atas yang akan kembali kepada Allah dan berakhir apabila waktunya telah tiba. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita. Jadi ini tempat persinggahan, tempat kita diuji. Maka ikutilah ujian Allah ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kau mengira bahwa orang-orang yang berdiam diri di gua itu atau yang tertidur di gua dan yang memiliki raqim itu ada pendapat batu yang bertulis tentang nama-nama ashabul kahfi dan kisah mereka. Apakah kamu mengira bahwa itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar cerita orang yang tertidur di gua 309 tahun, kira-kira takjub nggak? Takjub. Oh, ada orang tidur 309 tahun. Kalau sambil pengajian tidur itu sudah biasa, sering. Sedang ngaji tidur itu biasa. Atau sedang baca Quran tidur itu ngantuk itu sudah biasa. Tapi orang tidur 309 tahun, takjub ya? Wah, kok bisa ya? Setiap orang akan terkenal dengan Masya Allah berdecak. Tapi Allah katakan, apakah itu merupakan tanda kebesaran Allah yang mengagumkan? Allah dikatakan ini. Banyak orang yang kagum dengan kisah Ashabul Kahfi. Padahal banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat lain yang lebih hebat dari itu. Tapi manusia tidak kagum karena dianggap itu hal yang biasa. Penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan langit, bumi. Bagi kita itu biasanya karena seringnya langit, bumi. Padahal di situ terdapat tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Benar memang Ashabul Kahfi itu mengagumkan, mukjizat. Tapi ingat, selain kisah Ashabul Kahfi banyak lagi hal lain yang lebih menakjubkan di dunia ini. Pergantian siang dan malam itu tanda kebesaran Allah. Diutusnya Rasulullah di muka bumi ini itu tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Al-Quranul Karim yang di dalamnya berisi petunjuk, segala kemujizatan ada di dalamnya. Itu sesuatu yang mengagumkan. Tapi sering kadang-kadang dilupakan oleh manusia. Jadi Allah ingin katakan itu sebenarnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita cuma kagum dengan kisah Ashabul Kahfi saja, atau kita kagum dengan tongkat yang berubah menjadi ular, atau kita kagum tongkat bisa membelah lautan. Tapi kita tidak kagum dengan Quran. Quran ini mukjizat, mukjizat abadi. Cuma persoalan mukjizat Quran ini tidak bisa terungkap sisi kemujizatannya bagi orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya kemauan untuk berpikir dan mempelajarinya.
Jadi jangan sampai kekaguman kita hanya sebatas apa yang bisa dilihat oleh panca indera. Pernahkah kita merasakan kehebatan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang abadi? Memang dia tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi bisa dirasakan dengan hati, pikiran. Untuk merasakan mukjizat Al-Quran perlu ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mulai menyinggung tentang Ashabul Kahfi. Masih secara global ya. Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Fityah itu jamak qillah, kata jamak, tapi jamaknya tidak lebih dari 10 orang. Menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi itu tidak lebih dari 10 orang, di bawah angka 10. Mereka pergi ke gua dan berlindung di dalamnya. Lalu mereka berkata, "Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Jadi ada sekelompok orang, sekelompok pemuda yang pergi berlindung di dalam gua. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepergian Ashabul Kahfi ini dalam rangka menyelamatkan iman. Karena mereka adalah kelompok minoritas, tidak ramai. Mereka hidup di tengah-tengah kezaliman dan kesyirikan. Dan yang berkuasa waktu itu adalah orang-orang yang mengajak manusia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diancam jika tidak mengikuti kesesatan tersebut. Maka dalam rangka menyelamatkan iman, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan kota mereka, tempat tinggal mereka yang nyaman. Mereka pergi tinggal di dalam gua, meninggalkan segala kenikmatan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu pelajaran bagi kita tentang pentingnya hijrah. Di hijrah itu kalau para ulama mengatakan ada 3 macam. Yang pertama hijrah tempat, seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Termasuk Ashabul Kahfi ini melakukan hijrah tempat, ditinggalkan kota mereka yang dipenuhi dengan segala kebobrokan, kejahiliahan, kesyirikan. Mereka tinggalkan untuk pergi ke gua. Kenapa memilih gua? Karena itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhami mereka, menggerakkan hati mereka untuk pergi ke gua tersebut. Hijrah tempat. Kemudian yang kedua hijrah perilaku. Orang yang dulunya kafir. Jadi ketiga macam hijrah ini telah dilakukan oleh Ashabul Kahfi dalam rangka menyelamatkan iman mereka dari segala fitnah yang mengancam. Ini adalah tindakan yang paling tepat. Tidak hanya bagi Ashabul Kahfi, tapi bagi kita juga, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita tidak bisa menyuarakan keimanan, kita tidak mampu menyuarakan keimanan, dan kita pun tidak bisa hidup di satu tempat karena khawatir kita akan mendapat fitnah. Kita khawatir akan terwarnai oleh kesyirikan, oleh kemaksiatan itu. Maka diperintahkan kita untuk berhijrah, lari, mengasingkan diri demi menyelamatkan iman. Pada saat kita tidak sanggup menjaga iman kita, kalau kita berbaur dengan masyarakat yang seperti itu, maka pergilah hijrah ke tempat yang aman, tempat di mana kita bisa melaksanakan syariat Allah, minimal untuk diri kita dan keluarga kita.
Seperti halnya Ashabul Kahfi yang hijrah, meninggalkan komunitasnya, lingkungannya, pergi ke dalam sebuah gua untuk berlindung. Dan pada saat itu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini diajarkan tawakal yang benar kepada Allah. Berbuat, berusaha, dan jangan lupa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama disebut tawakul, tawakal. Kalau bahasa kita sering disebut tawakal. Bukan sekedar berserah diri saja tanpa melakukan ikhtiar manusia. Tapi dua-duanya kita lakukan, berserah diri kepada Allah dan melakukan usaha. Jadi Ashabul Kahfi tadi pergi berbuat, melarikan diri. Kemudian mereka membawa perbekalan, bawa makanan, bawa uang. Makanya ketika terbangun 300 tahun kemudian, mereka menyuruh salah satu dari mereka untuk membeli makan. Di dalam agama ini diajarkan berusaha dulu, bersungguh-sungguh dulu dengan usaha, kemudian berserah diri kepada Allah. Seperti halnya orang datang ke Madinah menjumpai Rasulullah, dia bawa onta, dia tanya, ya Rasulullah, ini onta ini saya lepas, saya tawakal atau saya ikat dulu baru tawakal? Kata Nabi, ikat dulu onta dulu baru tawakal. Jadi Honda itu kunci dulu startnya, ambil kuncinya. Kalau bisa dirantai lagi, masuk ke masjid baru tawakal. Jadi jangan, Ustaz sudah tawakal, Ustaz, kunci tapi masih di sana. Itu bukan berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada pencuri. Jadi yang ada tawakal ini usaha dulu, usaha, sungguh-sungguh. Rasulullah waktu hijrah dulu kan begitu ya, sungguh-sungguh dia mengatur siasat, melakukan segala upaya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah pun menerima doa mereka, karena doa mereka tadi, mohon ya Allah berikan kepada kami rahmat-Mu dan berikan kepada kami petunjuk dalam segala urusan kami. Dia serahkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dan Ashabul Kahfi ini tidak pernah terbayang kalau mereka akan tidur 300 tahun ke belakang. Yang jelas disuruh pergi ke gua. Sampai kapan Allah a'lam. Yang penting usaha sudah, kesungguhan sudah dilakukan, terserah Allah. Solusinya seperti apa terserah Allah. Jadi betul-betul mereka serahkan kepada Allah. Tidak pernah terbayang di pikiran mereka akan terbangun setelah 309 tahun. Tapi ternyata itu yang terjadi di luar dugaan. Makanya kita menghadapi segala sesuatu, persoalan-persoalan hidup, permasalahan hidup, serahkan kepada Allah. Lakukan usaha kita sungguh-sungguh, kemudian berdoa dan serahkan kepada Allah. Terserah Allah solusinya seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Kan itu sebagai kebijakan ini dan kita. Tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah menyerahkan diri dan keselamatan mereka kepada Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga-duga. Fadarabna ala adhanihim, kemudian kami tutup pendengaran mereka di dalam gua itu. Maksudnya Allah tidurkan mereka. Allah tidurkan mereka. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tidurkan mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Ternyata sampai 309 tahun dijelaskan pada ayat. 309 tahun itu versi Qamariyah. Tahun Qamariyahnya, tahun Hijriahnya. Tapi kalau versi Masehinya, Syamsiahnya itu 300 tahun. Di antara 300 tahun atau 309 tahun versi Qamariyah. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tidur itu mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar itu, tidak tahu. Paling enak itu kan tidur. Tidur itu hilang masalah-masalah. Paling tidurnya nyenyak. Kalau ada masalah tidur kita hilang. Cuma kita hilangnya sebentar aja.
Bangun tidur datang lagi masalah. Bayangkan Ashabul Kahfi yang diikuti oleh ancaman dari berbagai penjuru, ancaman tentang keselamatan mereka karena mereka mempertahankan iman mereka. Diberikan rasa aman oleh Allah dalam bentuk tidur. Ibu, 300 tahun itu kita tertidur. Seluruh persoalan itu kita tak rasakan. Ada petir, ada banjir, ada badai, kita rasa kita tidur. Kalau orang naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya jadi goncangan turbulensi. Bagi orang yang tidur aman, tiba-tiba udah sampai ke bandara. Tapi yang nggak tidur ini yang puncak-puncak astagfirullah, kepalanya mau jatuh. Yang paling enak itu kita dalam kondisi seperti itu Pak. Enaknya Pak tidur. Kalau selamat alhamdulillah sampai ke dalam dapat. Kalau nggak selamat dia nanti paling terbangun di dalam kuburan ini. Goncangan-goncangan itu nggak dirasakan oleh orang yang tidur. Makanya luar biasa. Berikan rahmat kepada Ashabul Kahfi di tertidur 300 tahun lebih. Nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tidur mimpi indah. Kemudian dalam tidur itu nggak perlu makan, nggak perlu minum. Bayangkan kalau mereka nggak tidur 300 tahun itu kan, bentar-bentar ke kamar mandi ya. Dari kamar mandi. Dah lapar lagi, perlu beli makanan, perlu ini, perlu itu. Allah tidurkan, Allah selesaikan persoalan mereka dalam tidur itu. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak merasa, tidak terasa 300 tahun itu. Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka kembali. Nanti pada ayat-ayat berikutnya dijelaskan ada yang bilang kapan, berapa lama kita tidur. Ada yang bilang ya paling sehari, ada yang bilang setengah hari, ada yang bilang 6 jam, 12 jam. Di antara Ashabul Kahfi itu sendiri terjadi perbedaan pendapat. Tapi tidak ada satupun yang benar jawabannya. Tak ada yang juga kalau mereka sudah 300 tahun. Kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka. Ini alam. Sehingga kami tahu siapa di antara mereka yang paling tepat perhitungannya. Berapa lama sudah mereka tinggal di dalam. Inilah kisah Ashabul Kahfi yang disampaikan secara global sampai ayat 12. Ayat-ayat berikutnya adalah perincian dari Ashabul Kahfi ini. Kisah Ashabul Kahfi yang disampaikan secara rinci. Tapi saya tidak tahu dia mungkin tidak bisa tersampaikan dalam satu majelis ini. Bertanya sama panitia, gimana mau cukup ya? Cukup dulu ya? Ya panjang, terlalu panjang kalau sampai 22 ayat ya. Kita belah saja. Jadi secara umum kisah Ashabul Kahfi ini sudah disampaikan oleh Allah secara global kan. Ayat 13 dan seterusnya itu adalah kisah secara terperinci tentang Ashabul Kahfi yang di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat penting bisa kita ambil. Yang penting dari kisahnya adalah ibrah yang belajar. Jadi ibu tidak perlu menyibukkan diri mencari tahu detail dari kisah itu. Misalnya siapa nama Ashabul Kahfi, tidak perlu tahu. Atau apa bu, mau kasih nama cucu Ustaz? Yang tidak ada dalam Quran, tidak ada namanya, dalam hadis tidak ada disebut. Kalaupun ada, paling sumbernya Israiliyat. Ya, Israiliyat kan tidak bisa kita pegang ya. Karena Israiliyat kan ada 3 kategori. Kalau dia muwafiq, artinya apa yang disampaikan sesuai dengan cerita dalam Quran yang kita ambil karena memang ada dalam Quran. Ada kategori Israiliyat yang mukhalif, yang bertentangan, kita tolak. Ada kategori Israiliyat yang masukun anhu. Jadi dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, tapi tidak juga bertentangan. Jadi kita netral saja lah, tidak membenarkan dan tidak menolak. Jadi kisah tentang nama-nama Ashabul Kahfi itu tidak ada keterangan dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ada yang bilang-bilang kasih itu ada selebaran disebarkan ini nama-nama Ashabul Kahfi, ditempel rumah, nanti rumahnya terlindungi dari kebakaran atau pencuri-pencuri tidak bisa masuk, jadi tidak bisa dibenarkan ya. Hilangkan keyakinan seperti tadi tidak ada hadis yang menyatakan siapa yang menempel nama Ashabul Kahfi di pintu rumahnya terhindar dari mara bahaya dan sebagainya. Benar ya. Kemudian tak usah cari-cari tahu Ustaz di mana Ustaz jualnya Ustaz.
Pas seperti gua Jepang tu. Perlu tahu betul di mana guanya. Yang penting ada guanya. Kemudian di negara mana? Ya. Kemudian anjingnya itu anjing apa Ustaz? Namanya siapa? Anda perlu tahu. Jadi Quran tak sampai segitu menjelaskan, karena yang penting dalam Quran ini adalah apa pelajaran yang bisa kita petik. Itu saja. Yang tidak dijelaskan dalam Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kita tidak usah terlalu jauh ke sana. Ya, ini itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kelemahan dalam kami menyampaikan. Mohon bimbingan dari guru-guru kita semua yang hadir. Mudah-mudahan tadabbur singkat kita pada hari ini membawa kepada keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan tugas kita belum selesai di tahapan tadabbur saja. Ada kewajiban kita berikutnya terhadap Quran ini adalah mengajarkannya dan mengajarkannya dan menyebarkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.